Kita beralih ke topik yang kedua. Pemirsa, penganiayaan seorang anak di tempat penitipan atau daycare kembali terjadi di Banda Aceh. Tindakan keji ini terekam kamera pengawas dan viral di media sosial. Polisi menangkap seorang terduga pelaku. Peristiwa ini terjadi di Baby Premier Daycare, Kecamatan Syah Kuala, Kota Banda Aceh pada Senin 27 April 2026. Pengasuh yang diduga sebagai pelaku beberapa kali melakukan tindakan kekerasan pada korban. Aksi keji tersebut juga disaksikan pengasuh lain yang berada di lokasi namun tidak melakukan apapun. Korban terdengar menangis keras saat dugaan penganiayaan berlangsung. Pengelola daycare telah memecat 3 orang yang terlibat termasuk pelaku utama dan 2 orang yang berada di lokasi. Tim gabungan dari unit PPA dan tim Satreskrim Polresta Banda Aceh serta Resmob di Reskrimum Polda Aceh telah mengamankan seorang pengasuh berinisial DS berusia 24 tahun untuk dimintai keterangan. Satreskrim Polresta Banda Aceh kemudian menetapkan DS sebagai tersangka penganiayaan terhadap balita yang terjadi di penitipan anak daycare Babypreneur. Peristiwa yang dilakukan DS diduga terjadi dalam 2 waktu berbeda, yaitu pada tanggal 24 dan 27 April 2026. Polisi juga masih melakukan gelar perkara guna melihat apakah ada pelaku lainnya yang terlibat dalam kasus yang sama. Hingga saat ini penyidik sudah meminta keterangan sebanyak 6 orang dari pihak yayasan maupun pengasuh anak. Saat ini kita telah mengambil beberapa keterangan sebanyak 6 orang. Salah satunya adalah pengelola yayasan dan juga para pengasuh di yayasan tersebut, dan juga saat ini telah mengamankan untuk dimintai keterangan yang kita duga sebagai pelaku kekerasan terhadap anak tersebut berinisial DS 24 tahun. Pemerintah Kota Banda Aceh menutup permanen Babypreneur Daycare yang berlokasi di kawasan Lam Gugop. Penutupan ini dilakukan setelah munculnya kekerasan terhadap anak yang terekam dalam CCTV dan menjadi perhatian publik. Wakil Wali Kota Banda Aceh Afdal Halilullah menegaskan pihaknya akan menindak tegas segala bentuk kekerasan terhadap anak dan memastikan kasus ini ditangani hingga tuntas. Pemkot juga terus berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk proses hukum lebih lanjut. Selain penutupan, pemerintah kota akan mengevaluasi terhadap seluruh daycare di Banda Aceh. Pengawasan akan diperketat terutama terkait perizinan dan penerapan standar operasional prosedur. Pemirsa, Polresta Yogyakarta mengungkap fakta baru dalam kasus kekerasan terhadap anak di daycare Little Aresya. Dari pengakuan 11 pengasuh yang menjadi tersangka, aksi keji terhadap korban dilakukan atas perintah ketua yayasan dan kepala sekolah. Peristiwa memilukan terjadi di kawasan Sorosutan, Umbul Harjo, Kota Yogyakarta. Sebuah tempat penitipan anak atau daycare digerebek polisi setelah melakukan kekerasan terhadap 53 anak asuhnya. Dari kasus ini, 13 orang yang terdiri dari ketua yayasan, kepala sekolah, dan 11 pengasuh ditetapkan sebagai tersangka. Mirisnya, dari pengakuan 11 pengasuh yang menjadi tersangka, aksi biadab terhadap korban dilakukan atas perintah ketua yayasan dan kepala yayasan. Aturan tertulis atau tata cara itu tidak ada. Namun dari keterangan para tersangka pengasuh 11 itu, mereka diperintahkan melakukan hal itu oleh ketua yayasan. Namun di SOP nggak ada. Namun itu disampaikan secara lisan, secara langsung oleh ketua yayasan. Dan itu semua keterangan dari 11 pengasuh seperti itu. Berarti kalau ketua yayasan kan memerintahkan untuk tindakan seperti itu. Kalau untuk kepala sekolah sendiri apa? Sama juga. Sama. Karena ketua yayasan dan kepala sekolah ini selalu hadir tiap pagi. Dan mereka melihat langsung para pengasuh melakukan hal tersebut kepada anak-anak itu. Pasca kasus penganiayaan anak di tempat penitipan anak atau daycare Little Aresya yang ternyata tidak memiliki izin sebagai tempat usaha penitipan anak, pendidikan PAUD, maupun taman kanak-kanak, para ahli mengingatkan adanya dampak gangguan kesehatan mental pada anak.
Untuk itu, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk atau DP3AP2 Kota Yogyakarta melakukan pendampingan psikologis terhadap korban, serta telah bekerja sama dengan Dinas Kesehatan untuk melakukan screening tumbuh kembang anak. Bukan asesmen awal mulai dari hari Minggu, itu dilakukan asesmen awal untuk mengetahui kebutuhan dari keluarga ini apa, anak-anak yang dibutuhkan apa. Kemudian hari ini mulai bekerja sama juga dengan Dinas Kesehatan untuk melakukan screening tumbuh kembang anak. Pendampingan psikologis sudah. Iya, mulai hari Minggu kemarin sudah ada pendampingan psikologis. Jumlahnya berapa tadi? 149 yang mengakses di hotline kami. Itu yang mengakses atau melapor atau Melapor melalui hotline. melapor ya? Iya. Artinya mereka memang dulu dari legal aris. Iya, ada yang sudah lulus kemudian ikut melaporkan juga. Kasus ini menjadi pengingat berharga bagi para orang tua agar lebih teliti dalam mempercayakan anak mereka kepada orang lain. Kehati-hatian dan memilih penitipan akan mempersempit celah terhadap orang-orang yang ingin mengambil keuntungan dari perlakuan tak manusiawi kepada anak-anak. Dari Kota Yogyakarta, Nuzul Nugraini, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.